Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah bisa bertemu lagi membahas masih tentang pembahasan di pelajaran fikih dan sekarang akan memasuki kepada bab 3 tentang zakat. Mudah-mudahan pembahasan kali ini kita bisa lebih memahami, bisa juga untuk diamalkan ketika kita sudah mencapai kepada nisabnya zakat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pelajaran kita pembahasan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah dipahami dan juga bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai bab 3 tentang zakat. Dan Bapak tidak usah perkenalan lagi, ini sudah tertera nama di sini. Kita mulai, lanjutkan. Zakat ini terbagi kepada dua bagian ya. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Ini secara garis besarnya. Nah, zakat fitrah juga tujuannya untuk menyucikan jiwa dalam bentuk yang dikeluarkan makanan pokok. Zakat mal juga untuk mensucikan jiwa, juga untuk menyucikan harta dari hak orang lain gitu ya. Nah, ini bentuknya sesuai dengan jenis harta yang kita miliki gitu ya. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah itu hanya makanan pokok, kalau zakat mal itu beberapa, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kalau berbicara zakat tentu kita berbicara dari awal dulu ya, dari pengertian zakat. Kita bahas pelan-pelan bahwa secara bahasa zakat itu berarti berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan dan memuji. Ini secara bahasa gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut istilah fikih bahwa zakat ini memiliki arti sejumlah harta tertentu diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, yaitu mustahikin ya. Nah, ini jadi zakat ini tidak sembarangan. Jadi hartanya harta tertentu, jadi ada klasifikasinya. Wajib diserahkan juga kepada golongan tertentu yang memang sudah ada ketentuannya siapa saja yang berhak menerimanya gitu. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas gitu ya. Nah, mengeluarkan zakat ini juga termasuk salah satu dari rukun Islam. Itu ya. Itu rukun Islam. Maka ini zakat ini wajib karena memang masuk rukun Islam. Nah, kita bahas hukumnya. Nah, hukum zakat. Nah, tadi wajib gitu kan. Dasarnya dari mana? Agar berbicara wajib. Nah, tentu ini ada dasarnya di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran kita sebagai umat muslim tentu mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah dasar kitab suci yang kita pelajari, yang kita imani gitu ya. Maka ini hukumnya zakat inilah wajib sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku'. Yang kedua di surat At-Taubah ayat 103. Ini dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Jadi membersihkan harta dan mensucikan jiwa gitu ya, ini zakat ini. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah dasar
eh, apa namanya, wajibnya zakat begitu dari Al-Qur'an. Mungkin ada juga ayat-ayat lain yang menyatakan menjadi dasar kewajiban zakat. Namun pada kesempatan ini Bapak mengemukakan dua dalil dalam Al-Qur'an, satu di surah Al-Baqarah ayat 43, yang kedua di At-Taubah surat 103. Nah, kita memasuki jenis zakat yang pertama, itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Tadi sudah disebutkan. Jadi zakat fitrah ini berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Jadi hanya di bulan Ramadan zakat dikeluarkan. Zakat fitrah ini dikeluarkannya. Nah, syaratnya yang pertama Islam, yang kedua ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Jadi malam hari raya dan siangnya ada kelebihan gitu ya. Kalau misalnya merasa kurang dan juga tidak akan cukup, itu tidak wajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang selanjutnya mendapati sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan, ini ada kelebihan. Mendapati sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan. Jadi, kalaupun hanya sebagian mendapati bulan Ramadan, misalnya bayi yang baru lahir tanggal di akhir gitu ya, beberapa hari pun udah masuk, itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Berapa gitu yang dikeluarkan? Nah, ini satu sok gitu ya. Beberapa ulama berpendapat satu sok atau 4 mud. Nah, ini setara dengan 2,5 kg beras ya kalau di kita per orang gitu ya, 2,5 kg beras per orang. Ada juga ini yang berpendapat 2,7 kg. Nah, bagaimana waktunya? Nah, untuk waktu mengeluarkan zakat fitrah ini dari awal bulan Ramadan sampai sebelum selesai salat Idul Fitri. Sebelum salat Idul Fitri ini bisa dilakukan di situ. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab atau haul. Nah, beda ya kalau tadi zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Kalau zakat mal ini harus mencapai nisab atau haul gitu. Nanti kita nisab itu atau haul itu apa gitu. Nanti kita bahas. Syarat wajib zakat. Yang pertama, hak milik sempurna. Jadi harus harta itu adalah betul-betul milik kita gitu ya. Tidak ada tercampur dengan harta yang lain gitu ya. Itu betul-betul milik kita. Yang kedua, berkembang atau bertambah nilai. Jadi ini misalnya kita berdagang gitu kan, ada lebihnya, ada untungnya, itu bertambah nilai. Nah, mencapai nisab. Jadi nisab ini adalah batas minimal. Jadi ini harus mencapai yang telah mencapai nisab dan haul. Kalau haul ini adalah genap 1 tahun gitu ya. Jadi ada ketentuannya, ada syarat wajibnya gitu ya kalau zakat mal ini. Yang kedua, yang selanjutnya jenis-jenis harta yang wajib zakati apa saja. Nah, perniagaan gitu kan, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, profesi, rikaz. Jadi ini kalau kita ada perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, profesi, rikaz, temuan itu wajib zakati. Baik, kita satu persatu ya, ini kalau bisa dihafal gitu ya. Jadi jenis hartanya misalnya kita emas ya. Emas ini 93 gram. 93,6 gram. Batas minimal gitu kan nisabnya. Taruhlah kita mempunyai emas 93,6 gram. Itu misalnya kalau harga sekarang 800.000 yaitu 74.880.000. Tapi ini pun ada waktunya. Dalam jangka 1 tahun harus sudah mencapai haul gitu ya. Jadi kalau misalnya baru 3 bulan 4 bulan belum setahun belum wajib zakat, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harus 1 tahun. Di batas minimal ketika 1 tahun itu
kita mempunyai emas minimal 93,6 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% gitu ya. Tinggal dikalikan saja 2,5 93,6 misalnya harga emas 800.000 ya. Jadi dikali 2,5%. Nah, bagaimana dengan perak? Kalau perak itu 624 gram. Sama waktunya 1 tahun. Kadarnya juga sama 2,5%. Nah, kemudian dengan zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dihitung senilai dengan emas. Jadi emas ini 93,6 gram misalnya. Nah, profesi ini kan gaji. Nah, gaji per tahun ini dikalikan saja per bulan berapa. Misalnya kalau per bulan 10 juta, kalau setahun itu kan 120 juta. Nah, kalau 93 gram ini lebih kurang dari 120 juta, berarti sudah masuk kalau misalnya gajinya 10 juta per bulan. Jadi kalau misalnya masuk batas minimal ini berarti sudah wajib zakat. Perniagaan, niaga ini perdagangan. Ini juga sama senilai emas ya, 93,6 gram. Ini haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Pertanian. Nah, kalau pertanian ini dibagi dua, ada yang berkulit, ada yang tidak berkulit. Kalau yang berkulit itu nisabnya 1,4 ton, kalau yang tidak berkulit 0,7 ton. Nah, ini waktunya gimana? Nah, ketika panen gitu ya, kalau ini pertanian ini. Nah, ini juga ada klasifikasi, ada yang pengairannya bayar, misalnya irigasi 5% untuk kadarnya, pengairannya gratis itu 10%. Rikaz. Nah, bagaimana dengan rikaz? Kalau rikaz ini tanpa nisab ya, karena memang waktunya saat ditemukan. Kalau misalnya kita menemukan emas ketika menggali tanah di tanah kita gitu, misalnya jangan di tanah orang, temuan menemukan berapa ratus gram misalnya, gitu kan. Ini zakatnya dikeluarkan 20% ketika pas ditemukan sudah jadi uang tentunya, gitu ya. Nah, berikutnya hewan ternak. Kalau hewan ternak itu misalnya yang kita bahas saat ini unta, 5 ekor unta nisabnya dalam jangka waktu 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakatnya kadarnya 1 ekor domba ya. Jadi 5 ekor unta, 1 ekor domba dikeluarkannya gitu ya. Ukurannya gitu ya. Nah, kemudian sapi, kalau sapi itu 30 ekor. Waktunya 1 tahun, kadarnya 1 anak sapi yang berusia 1 tahun kadarnya. Kalau kambing 40 ekor kalau kambing. 1 tahun masa waktunya, kadarnya 1 domba. Jadi kalau misalnya kambing itu 40 ekor 1 domba. Nah, bagaimana dengan hewan ternak yang lainnya? Ini disamakan dengan senilai emas 93,6 gram. Jadi kalau hewan ternak yang lain memang harus dikalikan berapa hewan ternak itu harganya. Kalau sama minimal misalnya 63,6 gram pada saat itu ya wajib dizakati. Kalau kurang ya tidak wajib. Nah, selanjutnya tadi kita kan mungkin bertanya siapa saja yang berhak menerima zakat. Setelah kita mengeluarkan zakat, ada amilnya. Nah, sekarang siapa saja yang... Nah, ini kita didasarkan pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Jadi dasarnya golongan yang berhak menerima zakat itu adalah dasarnya dari surat At-Taubah ayat 60. Jadi sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Terus untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini yang disebut juga ini 8 asnaf gitu. Jadi 8 golongan, 8 kelompok atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi benar-benar paling bawah gitu ya fakir ini. Dia sudah tidak mempunyai harta, juga tidak punya pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan harta gitu ya sama sekali. Nah, kalau yang miskin ini orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mungkin serabutan kalau di kita bisa dikatakan serabutan ya. Jadi hanya cukup untuk sehari-hari saja gitu. Tidak bisa nabung, tidak bisa apa. Ini wajib berhak menerima zakat. Yang ketiga amilin, ini orang yang mengelola gitu ya. Orang atau kelompok yang mengelola pengumpulan dan pembagian atau penyaluran zakat. Ini amilin. Yang keempat mu'alaf, itu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Jadi orang baru masuk Islam berhak menerima zakat. Dan yang kelima budak, itu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Dia ada kesempatan untuk menebusnya. Kalau dulu kan zaman dulu ada istilah hamba sahaya yang dibeli gitu ya. Dia bisa merdeka, bisa menebus ke tuannya, tapi tidak memiliki harta, maka dengan zakat dia bisa merdeka, maka dia berhak. Gorim, orang yang memiliki hutang. Nah ini hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Jadi dia juga berhak menerima zakat. Fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak ada pemasukan, tidak ada gaji dari siapapun gitu. Maka ini juga termasuk yang berhak menerima zakat. Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam kehabisan, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Jadi dalam perjalanan seorang muslim kehabisan bekal, maka wajib juga berhak menerima zakat. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada hikmah dari diwajibkannya zakat. Yang pertama bagi yang mengeluarkan zakat, ya, mustahik, muzaki, nah juga bagi yang menerima zakat, mustahik zakat. Bagi yang mengeluarkan zakat, pertama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terima kasih, ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah atas harta yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada orang yang menerima harta ya. Yang selanjutnya membersihkan dan menyucikan diri dari harta yang dimiliki. Jadi membersihkan harta yang dimiliki dan juga menyucikan jiwa gitu ya. Yang selanjutnya untuk mendidik manusia agar menyadari bahwa harta itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak manusia. Jadi titipan gitu, harta itu akan dipertanggungjawabkan. Maka perlu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakatnya. Salah satu cara menghapuskan dosa dan juga menambah pahala gitu ya. Nah, yang kedua adalah hikmah bagi yang menerima atau bagi masyarakat. Ini pertama dapat menolong orang yang lemah dan orang yang susah gitu ya. Juga memperkecil perbedaan ekonomi antara orang yang kaya dan orang miskin. Mendidik jiwa masyarakat agar memiliki sifat kepedulian sosial. Memperteguh keimanan orang yang baru masuk Islam. Ini hikmah bagi yang mengeluarkan dan juga bagi yang menerima atau masyarakat. Itulah pembahasan tentang zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan tidak sayang begitu, maksudnya setelah kita mempelajari kita juga bisa mengamalkan, bisa memberitahukan kepada siapapun termasuk keluarga kita bahwa zakat ini wajib hukum. Itu mungkin barangkali untuk saat pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.